Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan segala sesuatu yang tidak ada yang tersembunyi, pasti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, di Indonesia kemarin hari kemerdekaan, sesudah 350 tahun dijajah Belanda, lalu 3,5 tahun dijajah Jepang. Menurut penjajahan dunia, dalam bentuk negara Indonesia sudah merdeka. Tetapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Entah sekarang apa penjajah lainnya. Sekarang datang yang sedang banyak sekali menyita waktu, tenaga, pikiran, negara Pokemon ya. Pokemon sudah menjajah sebagian orang sehingga kemana-mana hanya nyari Pokemon. Ada yang dijajah handphone sehingga tidak bisa lepas dari handphonenya. Pagi, siang, malam, mau bangun tidur yang pertama dicari handphone, bukan doa. Sepanjang hari seakan berat sekali lepas dari handphone tuh. Sampai sholat juga handphone, menjelang sholat handphone, sesudah sholat handphone, mau tidur juga handphone selalu ada di dekatnya. Jangan-jangan sekarang walaupun negaranya sudah merdeka, tapi kita masih banyak dijajah oleh hal-hal lain yang membuat kita tidak merdeka. Di dalam Islam yang saya pahami, kemerdekaan itu adalah la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Kepada ikhwan yang masih di belakang, boleh merapat juga agak ke depan, silahkan. Mungkin akhwatnya nanti. Apakah itu ilah? Atau kalau jama' alihah, yaitu sesuatu yang mendominasi hati siang dan malam, memenuhi hati kita sehingga kita selalu teringat kepadanya, selalu ingin dekat dengannya, patuh sepatuh-patuhnya kepadanya, mencintainya, tidak mau jauh darinya, mau berkorban apa saja untuknya, merasa mulia bersamanya, merasa hina tanpanya. Nya-nya ini siapa? Kalau nya-nya ini adalah Allah, maka dia sudah jadi manusia yang merdeka, tidak jadi hamba yang lain selain Allah. Tapi kalau nya-nya ini memenuhi hatinya adalah uang, harta, dia selalu memikirkan pagi, siang, malam uang, ingin dekat dengan uang, takut jauh dari uang, merasa mulia dengan uang, merasa hina kalau tidak punya uang. Dia berkumpul hanya yang bisa menghasilkan uang, dia benci karena uang. Sudah, dia ini manusia yang sama sekali tidak merdeka. Dia adalah manusia yang dijajah uang. Ada juga jabatan, pagi siang malam memikirkan karir, jabatan, ingin punya jabatan tinggi, kasakusuk kesana sini demi jabatan, berkumpul dengan orang yang bisa memberinya jabatan, merasa mulia dengan jabatan, merasa hina kalau tidak dapat jabatan. Jabatan yang diperjuangkan siang malam, tidak peduli halal dan haram. Dia manusia tidak merdeka sama sekali. Dia adalah hamba yang dijajah oleh jabatan. Ada juga syahwat. Nafsu aja yang dipikir itu. Pagi siang malam bagaimana memuaskan syahwat, kesana sini hanya untuk mencari memuaskan syahwat. Dia takluk kepada syahwatnya. Itu juga sudah hamba syahwat. Ada juga yang hamba popularitas, kemana-mana hanya ingin dikenal orang.
ingin populer, dia mau melakukan apa saja demi popularitas, dia takut tidak populer. Ini juga sudah jadi hamba popularitas. Ada juga yang tipis tapi semua hampir dapat, yaitu hamba penilaian makhluk. Pokoknya ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan awet muda, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan solehah, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ramah. Ada orang yang Tuhannya itu adalah penilaian makhluk, terus saja pagi siang malam berpikir keras bagaimana supaya dinilai oleh orang, supaya dipuji, supaya dihargai, supaya dikagumi. Ini juga manusia tidak bahagia, manusia yang hidupnya terjajah, dijajah oleh keinginan dipuji makhluk. Jadi kalau hari kemerdekaan tuh saya pikir tidak cukup hanya upacara, ya benar. Negara ini bagus, ada program mengingat hari kemerdekaan, tapi tidak cukup hanya sekedar upacara. Apalagi kalau upacaranya ada yang salah, misalkan memperlakukan bendera pusakanya jadi berlebihan, seakan-akan bendera ini, ya bendera ada sejarahnya enggak apa-apa, tapi tidak boleh seakan-akan ini begitu sakral yang menentukan kehidupan bangsa ini, sehingga bendera itu dimenyanin tahu, dijaga, dicium, dimulai. Tidak boleh begitu, itu hanya kain. Toh ada sejarahnya dulu dibuat, ya enggak apa-apa sejarahnya. Ingat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi beliau, ketika mau mencium Hajar Aswad, sekiranya Rasulullah tidak mencium, aku tidak mau mencium, karena memang hanya batu, walaupun itu disimpan di tempat di Ka'bah. Artinya upacara juga jangan sampai lebih ingat kepada benda daripada ingat kepada Allah yang memerdekakan bangsa ini. Dan syariatnya mah susah, kalau tidak dimerdekakan Allah tidak bisa. Bambu runcing lawan tank, lawan pesawat terbang. Allah yang memerdekakan bangsa ini dari penjajahan makhluk. Tetapi kita harus berjuang untuk bisa bertauhid agar tidak dijajah oleh selain, tidak menjadi hamba selain Allah. Sepakat? Nih negara ini sudah 71 tahun merdeka, sibuk aja hiruk pikuk dengan korupsi yang tidak ada akhirnya. Ini kan para koruptor itu orang-orang yang hidupnya terjajah oleh nafsunya, oleh harta, padahal tidak akan barokah, tidak akan bahagia, tidak akan mulia. Ini salah satu tokoh di negeri kita yang sampai sekarang dihormati, tidak ada yang komplain terhadap beliau secara syariat duniawi, adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, saya kira jenderal terkurus ya, karena beliau sakit. Juga jenderal termuda, 33 tahun. Dan masa jabatannya juga singkat. Tapi kalau kita telaah, beliau adalah orang yang insya Allah semoga termasuk orang yang soleh. Katanya selain senjata yang tidak pernah lepas darinya itu adalah terompah, kelom, yang digunakan untuk berwudu dan sholat. Senjata beliau yang utama adalah doa. Kalau orang sudah lepas dari penjajahan dunia, kehormatannya akan melesat. Tapi siapapun yang dijajah oleh harta, benda, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghargaan, kekaguman orang, syahwat atau ujub menuhankan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa mulia, tidak akan pernah bisa bahagia.
tidak akan pernah bisa selamat juga, karena pasti ada kesyirikan ini. Oleh karena itu sebaiknya dalam upacara kenegaraan atau upacara 17 Agustus tuh semuanya harus diingatkan kepada Allah. Mengingat pahlawan yang berjuang itu baik, tetapi mengingat Allah yang memiliki, yang melepaskan dari penjajahan ini, itu wajib. Sepakat hadirin? Ya, inilah pidato kenegaraan ya tingkat DKM Darut Tauhid. Jadi berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk segera sadar sesadar-sadarnya bahwa kebahagiaan hakiki, kemerdekaan hakiki adalah la ilaha illallah. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah lemah, tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Segala sesuatu selain Allah adalah bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali sepercik ilmu yang Allah titipkan. Segala sesuatu selain Allah, makhluk itu adalah tidak punya apapun, tidak punya apapun, bahkan dirinya pun bukan miliknya sendiri. Segala sesuatu adalah milik Allah. Yang dimiliki manusia adalah dosa, kalaupun beramal itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita merdekakan diri kita dari ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin dibalas budi oleh sesama makhluk. Cukupkanlah menjadi manusia yang hanya ingin diridhoi Allah, pemilik penguasa jagat semesta alam ini. Tidak ada kebahagiaan tanpa keridhaan Allah, tidak ada kemuliaan tanpa keridhaan Allah, tidak ada keselamatan dunia akhirat tanpa keridhaan Allah. Dunia ini hanya mampir sebentar saja, dan tidak akan terjadi apapun karunia kecuali hanya dari Allah. Tidak akan menimpa musibah apapun tanpa izin Allah. Oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia, jadi pidato begini hadirin, segera kembali kepada Allah, makmurkan masjid-masjid Allah. Jikalau suatu urusan ingin diperbaiki, maka awal diperbaiki sesudah tauhid adalah salat. Salat, semua menteri harus masuk ke masjid, salat berjamaah. Semuanya, para prajurit, polisi, pegawai negeri. Waduh, ini enak kalau pidato kenegaraan begini ya. Semua para kepala daerah ajak ke masjid. Itu rumah Allah, pemilik langit dan bumi. Tidak ada keberkahan tanpa pertolongan Allah. Siapapun yang memegang amanah, ketahuilah amanah dunia sebentar, tapi di akhirat itu yang lama pertanggungjawabannya. Siapa yang diberi jabatan sebentar dan sungguh-sungguh amanah, bersikap adil, menjadi tauladan, semoga mengalir pahalanya sampai akhirat. Barang siapa yang diberi amanah sebentar di dunia, lalu dia bertindak zolim dan menzolimi orang lain, tidak adil, tidak jujur, maka kehinaan dunia akhirat tidak akan lepas. Oleh karena itu kepada seluruh warga Indonesia, ingatlah baik-baik, hari kemerdekaan negara Indonesia yang ke-71 ini adalah hari mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita harus bersungguh-sungguh mengejar keridhaan Allah. Setuju? Merdeka? Merdeka dari perbudakan nafsu. Merdeka. Kenapa saya jadi begini nih hadirin? Suka ingin gitu lihat pidato kenegaraan yang atau pidato apalah gitu ya, yang benar-benar mengagungkan Allah, sehingga seluruh masyarakat ini sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini hamba Allah, makhluk ciptaan Allah yang tinggal di bumi milik Allah, yang hidupnya benar-benar ada dalam genggaman Allah. Wah, ya kalau nggak ada yang pidato gitu ya kita aja. Mudah-mudahan ada hikmahnya.
Hadirin, ini tidak mewakili negara manapun ya. Pidato ini mah pidato dari DKM Darut Tauhid saja. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar, menerima dan dikabulkan. Negara Indonesia negara merdeka, yaitu merdeka dari perbudakan apapun, menghamba kepada apapun dan siapapun. Karena hakikat kemerdekaan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan kita, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha sempurna balasannya. Tidak ada yang tertukar. Apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Oh, sudah lewat beberapa menit. Mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Maaf, barusan ada sedikit pidato ke-RT-an, Pak. Kenegaraan tingkat TKM, Pak. Iya, Pak. Satu giliran Bapak yang pidato Baik. Rasanya ingin sekali, Pak. 71 tahun negara merdeka ini. Ya begitulah, bebas dari perbudakan duniawi. Yang bertauhid ya. Iya, Pak. Menurut Bapak gimana kemerdekaan teh, Pak? Ya, makanya ada Darut Tauhid. Wah, Darut Tauhid ya, tempat merdeka, Pak. Pembinaan tauhid. Baik para pendengar, silakan kita simak guru kita dan nanti silakan hadir di Darut Tauhid untuk sore dan malam hari. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, jadi kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena negara kita sudah 71 tahun atau ulang tahun ke-71 ini. Ya, tentu ada hal-hal yang wajib kita syukuri, dan juga di satu sisi juga kita masih dituntut untuk sabar rupanya, karena sudah 71 tahun masih banyak juga yang miskin, masih banyak juga yang bodoh, dan yang lebih parah lagi masih banyak juga orang-orang yang tidak bermoral. Nah, syukur adalah salah satu kewajiban kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. Kemerdekaan tentu saja adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sebab kita baca dalam sejarah, kalau diukur dengan kemampuan para pejuang kita dengan kekuatan militer Belanda, bukanlah sesuatu yang yang seimbang. Artinya kalau diukur dengan kekuatan senjata, barangkali juga kemampuan militer dan lain-lain, kita ini nggak mungkin menang. Tapi Allah membuat sedemikian rupa dengan berbagai macam sebab, antara lain mungkin karena Jepang mengalahkan sekutu dan lain-lain. Tapi kemerdekaan kita bukan hadiah dari Jepang, itu adalah karena hadiah dari para syuhada, para pejuang. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus bisa mengambil pelajaran dari perjuangan pengorbanan para pahlawan kita, dan jangan kita mengkhianati cita-cita para pendiri negeri ini, yaitu adalah bagaimana mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan tentu saja adalah keakraban dan persaudaraan di antara sesama kita. Beberapa petunjuk dari agama kita tentang syukur itu, dari sejak yang paling sederhana, yaitu kita mensyukuri sesuatu nikmat itu dengan memuji Allah. Ra'sus syukri, alhamdulillah. Pangkal dan awal pernyataan syukur itu adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu mudah diucapkan, artinya juga tidak sulit. Segala puji hanya untuk Allah. Tapi mengamalkan filosofi alhamdulillah ternyata tidak semudah mengucapkannya dan tidak semudah terjemahnya. Sebab alhamdulillah itu harus berarti kita siap mempersetankan segala keinginan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan dari manusia. Karena puji adalah kepunyaan Allah. Menurut bahasa kiai di pesantren, alnya lil istighraq.
Artinya alhamdulillah itu segala puji itu hanya kepunyaan Allah. Ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan dan kita ingin dipuji, pada saat itu kita sedang berlaku tidak sopan karena sedang ingin merebut hak Allah. Jadi puji adalah kepunyaan Allah. Karena begitu penting sikap seperti ini, manifestasi dari tauhidullah, tidak ada yang patut dipuji kecuali hanya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Pernyataan alhamdulillah itu malah dianjurkan untuk diulang-ulang. Paling tidak yang standar itu setiap habis sholat kita menyatakan mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Selain subhanallah, Allahu Akbar, ada alhamdulillah 33. Bahkan beliau sendiri juga mewariskan kepada kita dari kebiasaan beliau berzikir. Salah satu bentuk zikirnya itu adalah alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Sekali lagi ini harus melandasi segala sikap kita. Begitu kita berbuat kebaikan tapi mengharap penghargaan dan pujian dari manusia, pada saat itu kita telah melakukan asyirkul asghar, musyrik kecil, atau asyirkul khawfi, musyrik samar-samar. Karena kita menduakan niat, yaitu mengharap sesuatu dari manusia. Jadi Nabi menyatakan ada sesuatu yang paling saya takuti di antara sekian yang saya takutkan, yaitu musyrik kecil. Tidak musyrik besar. Kalau musyrik besar mungkin kelihatan itu menyembah batu, menyembah berhala. Tapi musyrik kecil ini nggak kelihatan. Kelihatannya ruku, kelihatannya sujud, ucapannya Allah. Tapi ternyata niatnya bukan untuk Allah. Niatnya adalah untuk pujian dari manusia kepada dirinya. Ini disebut oleh Nabi asyirkul asghar, musyrik kecil. Hadis lain menyebutnya adalah asyirkul khawfi, musyrik samar-samar. Kelihatannya soleh ternyata musyrik, kelihatannya takwa tapi ternyata musyrik. Kenapa? Karena hatinya ingin selalu dipuji oleh Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita perlu meluruskan ketauhidan kita dalam hal menyangkut motivasi amal ini, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Perlu secara jujur kita meluruskan hati kita, karena keikhlasan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin ada indikatornya ya, ciri-ciri yang nampak, tetapi yang tahu betul tentu selain Allah adalah kita sendiri. Selain Allah yang maha tahu tentu saja kita sendiri. Apa niat dari istri kita yang paling dekat, suami kita atau teman kita, atasan kita, bawahan kita, kelihatannya baik, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Karena hanya diri kita yang mengetahui, maka kita perlu ada ekstra hati-hati, kesungguhan membenahi, memanage hati ini. Jangan sampai ada niat-niat ingin mendapatkan sesuatu dari manusia. Bukan berarti kita harus menolak orang yang memuji, tapi ini menempatkan hati. Ketika orang lain memuji kita, waduh Bapak luar biasa nih, kalau nggak ada Bapak nggak bakal beres, maka kita nyatakan terima kasih, alhamdulillah. Bukan terus menepuk dada, wih kalau nggak ada saya. Nah ini potret ketidakikhlasan. Jadi nikmat kemerdekaan pun kita sambut dengan memuji Allah. Nah, sekarang sudah ke-471. Kemudian di dalam surat Al-Nasr, idza jaa nasrullah, itu Allah memerintahkan kepada Nabi juga berlaku bagi kita ketika kita mendapatkan nikmat. Nabi ketika memperoleh kenikmatan, orang-orang Makkah yang semula memusuhi beliau, memerangi beliau, mengusir beliau, tiba-tiba berbondong, tentu bukan tiba-tiba ya, mereka pada satu saat berbondong-bondong, mereka menyatakan diri masuk Islam, afwaja gitu kata Al-Quran, serentak banyak begitu, afwaja. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kepada kita juga yang mungkin mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tetap sucikan Allah. Jangan merasa suci diri, mentang-mentang menang, mentang-mentang sukses, mentang-mentang berhasil. Sucikan Allah. Yang kedua, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Jangan memuji diri.
dan kemudian wastaghfirhu, istighfar. Nah, ini yang kemudian dikemas dalam zikir yang secara rutin dibaca oleh Nabi, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru itu mempunyai dua makna. Pertama adalah hati kita, yaitu bersih dari dari perasaan merasa suci diri, membersihkan diri dari keinginan untuk selalu ingin dipuji, dan kemudian juga kesadaran diri bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, kemudian yang kedua tentu saja memang itu diucapkan, tidak hanya dihayati, tidak hanya dihayati, didalami begitu filosofi dari tasbih, tahmid dan istighfar itu, tapi juga dibaca oleh kita, diwiridkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ini petunjuk dari Al-Quran surat An-Nasr. Ada perintah atau anjuran dari Nabi, kalau dapat nikmat kita melakukan sujud syukur. Ada, kalau dapat nikmat satu kali sujud, tidak punya wudu juga nggak apa-apa, kalau bisa mengarah ke kiblat, kalau tidak tahu arah kiblat kemana saja boleh. Allahu Akbar, sujud, doa bacaannya bebas lah, boleh sajadah wajhi lilladzi khalaqahu, boleh juga subhana rabbiyal a'la, boleh subhanakallahumma, boleh bahasa Indonesia, ya Allah puji untukmu, ya Allah kami bersyukur kehadiratmu, atau doa Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Atau doa yang katanya dalam Quran, doa orang-orang yang sudah usianya itu di atas 40 tahun, yaitu ketika usia 40 tahun, nikmat itu bukan hanya untuk dirinya tapi juga keturunannya. Jadi pada umumnya 40 tahun sudah punya keturunan, sehingga doanya pun disertakan adalah dengan zuriyah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah waslih li fi dzurriyyati. Jadi kenikmatan itu kenikmatan ini mendorong kita supaya bisa bersyukur kepada Allah, punya kesempatan untuk bersyukur kepada Allah, dan kemudian permintaannya adalah waslih li fi dzurriyyati. Ini keturunan adalah terdiri dari keturunan-keturunan yang soleh. Waslih li fi dzurriyyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pelajaran tentang syukur itu. Selain dalam Quran ada inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami berikan kepadamu nikmat yang serba banyak, kemudian lakukan sholat, dan kemudian ada wanhar, berkurban. Nah, tanggal 10 Zulhijjah itu tanda syukur. Jadi kebetulan Zulhijjahnya adalah nanti kurban itu pada awal September. Bolehlah sebagai wujud syukur dengan nikmat kemerdekaan itu 71 tahun ini, selain sholat juga berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah, wanhar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat, anugerah nikmat yang banyak kepada beliau itu. Beliau melakukannya dengan sholat malam. Ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah melihat ketika sujud itu kaki baginda Rasul itu bengkak-bengkak, lecet-lecet, memar-memar. Kemudian sahabat Abu Hurairah sempat bertanya, ya Rasulullah, ini kakimu bengkak, memar-memar, lecet-lecet. Saya tahu ini karena kamu habiskan waktu di penghujung malam untuk melakukan sholat malam. Begitu sholat malam begitu lamanya sampai kaki bengkak, sampai lecet. Kata sahabat Abu Hurairah, Anda ini mau cari apa lagi? Di dunia nggak pernah berdosa, berbuat baik terus-terusan, kemudian jadi kekasih Allah, Rasul Allah, surga juga pasti, mau cari apa lagi? Sampai sholat malam sampai kaki bengkak-bengkak seperti ini. Nah, jawaban beliau, apakah saya tidak pantas kalau saya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya?
Jadi salah satu wujud syukur kalau kita dapat nikmat yang luar biasa itu adalah sholat malam. Jadi sholat malam ini rupanya bisa dijadikan sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi juga salat malam itu bisa juga sebagai sebuah bentuk kepasrahan kepada Allah karena kita sedang menghadapi kesulitan, persoalan, banyak problem, banyak keruwetan, supaya kita tentram, supaya kita tenang, supaya lulus menghadapi berbagai macam kesulitan. Itu juga supaya kita mendapatkan solusi, kita juga diperintahkan sholat malam. Sholat malam maksudnya sholat tahajud dan witir itu. Nah, sholat malam bisa diwujudkan dalam bentuk rasa syukur. Jadi 71 tahun merdeka ini kita isi, tadi sudah disampaikan dengan sholat yang berkualitas, sholat berjamaah di masjid untuk bapak-bapak pria, terutama sholat subuh berjamaah, itu syukur. Nah, 71 tahun kemerdekaan dihiasi dengan masjid-masjid makmur gitu, salat subuhnya seperti salat Jumat di mana-mana, insya Allah barokah itu. Kemudian yang kedua adalah tadi selain salat juga ada berkorban dalam surat Al-Kautsar, itu na'atainakal kautsar. Salat malam adalah merupakan amalan yang bisa ditempatkan sebagai wujud juga rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tentu syukur atas nikmat itu tidak cukup dengan memantapkan hubungan kita dengan Allah dalam bentuk memuji Allah, bertasbih, bertahmid dan istighfar kepada Allah dalam bentuk sujud syukur atau sholat sampai sholat malam, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, itu baru syukur. Jadi walaupun kita baca alhamdulillah, sujud syukur, tapi rizki katakanlah yang kita peroleh kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, itu namanya main-main, itu namanya tidak syukur, itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau jabatan yang kita dapatkan itu sebagai sebuah anugerah nikmat karena Allah lah yang menentukan jabatan itu, manusia boleh merencanakan, akan tetapi ujungnya adalah Allah yang menetapkan ya. Ada yang bisa jadi 5 tahun jadi menteri, 10 tahun jadi menteri, 15 tahun, ada juga yang cuma 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada juga cuma beberapa hari. Nah, itulah Allah yang menentukan jabatan itu. Jadi kita harus sekali lagi menyikapi semua kenikmatan itu dengan berserah diri kepada Allah dalam bentuk mensyukuri anugerah nikmat Allah. Sebagai wujud syukurnya adalah gunakan, manfaatkan segala apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, nikmat kemerdekaan antara lain mestinya adalah dengan menggunakan kemerdekaan ini, merdekaan dari segi politik, ya, ekonominya belum merdeka, dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, yang di dalam Al-Quranul Karim itu digambarkan negeri ideal, itu negeri ideal yang negeri harapan begitu, di dalam surat Quraisy itu menggambarkan kota Makkah pada waktu itu. Apa indikatornya kota Makkah yang disebut kota ideal pada waktu itu dan bisa diterapkan untuk kota dimanapun, yaitu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi negara yang ideal itu adalah apabila bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar. Jadi kalau masih banyak orang yang takut dirampok, takut ditipu, ya, takut karena banyak yang ditakuti begitu, karena banyak yang jahat, ya makan aja takut, jangan-jangan campur babi dan lain-lain. Yang merdeka itu bebas dari rasa takut. Yang kedua adalah bebas dari rasa lapar, harus sejahtera. Jadi kira-kira sebagai wujud syukur secara umum atas nikmat kemerdekaan itu, kita mewujudkan dua hal ini.
bagaimana setiap kita semua masyarakat ini merasa bebas dari rasa takut, tidak takut dirampok karena orang-orang pada soleh, tidak takut difitnah karena orang-orangnya juga pada soleh, jadi tidak takut ditipu karena orangnya juga pada soleh, tidak takut diperas karena semua adalah orang-orang yang baik. Nah, itu adalah gambaran daripada sebuah negeri ideal menurut surat Quraisy itu. Dan rasa lapar, karena masih banyak yang kelaparan di tengah-tengah orang yang berlimpah kekayaan, ini adalah belum ideal. Nah, kita dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita harus mampu mewujudkan satu masyarakat di sekitar kita, apapun posisi dan kedudukan kita harus berusaha untuk dua hal ini, yaitu mengisi kemerdekaan dengan membebaskan orang lain dari rasa takut, jadi betul-betul dia merdeka begitu, dan yang kedua adalah membebaskan orang lain dari rasa lapar, artinya harus sejahtera. Nah, oleh karena itulah Islam menekankan tentang betapa pentingnya kita saling menghormati, saling menjaga, tidak ada niat apalagi mengamalkan hal-hal yang dapat mencelakakan orang lain, karena dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah apabila orang lain selamat dari gangguan lidahnya, ya, nggak dibohongin, nggak difitnah, nggak diribah, dan selamat dari anggota badannya, tidak disakiti, tidak dipukul, tidak dihina, dan lain-lain. Nah, itu adalah orang muslim. Orang muslim yang baik itu seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai bebas dari rasa lapar, dalam surat Al-Balad Allah menyatakan, wa ma adraka mal aqabah. Sebetulnya pendakian perjuangan dalam Islam itu kayak apa? Ya, rebutan kekuasaan atau saling geser-menggeser jabatan. Apa esensi perjuangan dalam Islam itu dikatakan dalam surat Al-Balad tentang surat negara. Al-Balad itu negara. Ada fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Membebaskan manusia dari rasa lapar, membebaskan manusia dari kemiskinan, jadi berjuang membangun ekonomi yang baik, yaitu meningkatkan keterampilan kerja, semangat kerja, idealisme kerja. Dan yang kedua, setelah bekerja dengan sungguh-sungguh juga dikatakan jangan sampai kekayaan itu hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang-orang kaya saja. Jadi kita boleh ahli segala macam, silahkan, pandai bisnis, pandai cari duit, silahkan, tapi jangan sampai hanya ada pada sekelompok kecil. Maka disalurkanlah melalui memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain adalah bagian dari amal soleh yang pahalanya besar. Ya, memberi baik, tapi kebiasaan hanya memberi kepada orang sehingga jadi malas menjadi salah. Jadi harus memberikan peluang kepada orang lain juga tukut bisa mendapatkan rizki dengan cara halal dan cara yang baik. Sebab dalam Islam malas itu juga merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak meminta itu juga tidak baik. Harus banyak memberi, paling tidak ya tidak minta, kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Nah, begitulah Islam mengajarkan. Jadi saya kira sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan, mari kita isi kemerdekaan ini dengan segala fasilitas kemampuan yang ada pada diri kita, yang intinya adalah membebaskan manusia, diri kita, orang lain dan keluarga dari rasa takut, dan yang kedua dari rasa lapar, yang aman dan sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, pimpinan kepada kita dan terutama kepada para pemimpin bangsa kita yang memimpin mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang 71 tahun itu. Di pagi hari ini sahabat MK, kami buka kesempatan bagi Anda yang bergabung di 022 2017076, di 022201706. Kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim, dan bagi Anda yang berada di luar negeri Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222201706. Sudah Anda bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
Bapak Nana Cimahi Cisakan Hilir. Baik, silakan Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada yang kami tanyakan, Pak Ustadz, bahwa Bapak Nana punya kesimpulan masalah la ilaha illallah. Jadi segala sesuatu masalah kesucian, dan yang keduanya masalah kasih sayang untuk dibagikan, apakah itu salah atau enggak gitu. Cuma terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tauhid yang landasannya la ilaha illallah itu adalah dalam bahasa kerennya dikatakan mempersetankan segala keinginan, mempersetankan segala motivasi, mempersetankan segala apa yang patut disembah terutama kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini tentang kasih sayang yang absolut itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang kepada orang lain, tetap dalam rangka kasih sayang kepada Allah untuk mengharapkan ridho Allah. Jangan kita kasih sayang kepada seseorang karena kita ingin disayangi. Itu otomatis akan datang. Kalau kita sayang kepada orang lain, nanti orang lain juga sayang kepada kita, itu adalah otomatis kalau kita mengharap, niatnya itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya saya kira itu komentar saya ya. Jadi tidak salah kalau kita juga punya keyakinan bahwa yang memberikan kasih sayang itu adalah ujungnya Allah Subhanahu wa taala, atau finalnya itu Allah. Kita harus melakukan usaha, proses supaya kita saling sayang menyayangi, karena itu diperintahkan tarahum itu ya, saling sayang menyayangi. Tapi yang akan memberikan kasih sayang yang maha mutlak itu adalah Allah, atau yang mempunyai sifat kasih sayang yang absolut itu hanyalah Allah. Kasih sayang manusia itu bisa berubah karena sesuatu hal. Nah, kasih sayang Allah itu tidak akan berubah sepanjang kita betul-betul tentu saja melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah kemudian menurunkan teguran kepada kita, itu karena kasih sayang Allah supaya kita segera bertobat, supaya kita melakukan perbaikan. Nah, ini saya kira komentar saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kurang pas dengan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan kita lanjutkan kembali di line telepon. Kami undang sahabat MK di 022 2017076. Sudah bergabung kembali di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya dari Banyuwangi. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalah anak saya yang punya anak. Ya. Halo? Silakan Ibu. Boleh dikecilkan terlebih dahulu volume radionya Bu. Ya sudah. Saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Kalau untuk diajarkan sholat itu ya main-main gitu. Saya datang caranya harus. Baik, Pak Kiai, tadi ada sedikit tertangkap pertanyaannya, punya anak laki-laki dan perempuan, tapi kalau pas lagi diajak sholat masih suka main-main gitu Pak Kiai, ini bagaimana solusinya? Ya, tentu pendidikan kepada anak atau berproses ya, tidak kemudian mungkin tidak sekaligus, itu perlu waktu. Makanya Nabi memberikan pelajaran kepada kita supaya mendidik anak sholat itu dari mulai sebelum 7 tahun dibiasakan, supaya ibu bapaknya juga memberi contoh sholat, kalau datang waktu sholat. Kemudian juga tentu saja pelajaran di sekolahnya dan lain-lain, tapi keteladanan. Kemudian tentu anjuran, bukan bawel. Kalau bawel nanti sholat, kalau mau sholat ini. Nah, harus hati-hati juga pendekatan kepada anak itu dengan cara yang sesuai dengan ala qadri uqulihim. Sabda Nabi, sesuai dengan kapasitas berpikir mereka. Nah, keteladanan, mengajak dengan cinta. Nah, kemudian ada ajaran, kalau 10 tahun belum mau sholat, boleh cepret. Nah, hati-hati aja, ini tentu saja bukan harus main pukul aja. Jadi dekati, beri contoh. Tentu pergaulan anak-anak itu kalau nanti diberi dengan temannya di sekolahnya, dengan anak-anak yang biasa sholat, mudah-mudahan saling mempengaruhi. Lantas yang ketiga, tentu ini yang kadang-kadang sangat dahsyat, doa orang tua.
Makanya dalam Quran itu ada doa Nabi Ibrahim itu apa yang diwariskan kepada kita. Jadi Nabi Ibrahim secara khusus meminta supaya keturunannya itu adalah pengamal salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang betul-betul rajin salat. Nah, nanti kalau anak itu sudah biasa salat, mungkin awalnya dipaksa, lama-lama terpaksa karena semuanya salat, jadi biasa, ujungnya menjadi merasakan nikmatnya salat. Jadi insyaallah Ibu ya asal dengan tekun, pelan-pelan terus saja, jangan terkesan bawel, jangan terkesan memaksa, tapi karena kasih sayang. Nggak apa-apa kalau untuk anak-anak itu, ayo sholat, nanti diberi uang jajan, nggak apa-apa kalau untuk anak-anak itu, asal jangan untuk orang tua aja. Nah, barangkali itu untuk bagaimana menjadikan anak itu anak yang rajin, yang istiqomah melaksanakan sholat. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan kali ini kita undang kembali di 0222017076. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Bandung. Baik, silakan Ibu. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan bertanya, kan udah sekian lama kita kan hidup bertetangga ya. Kan di tetangga kita tuh ada yang orang non muslim. Terus di RT kita kan selalu mengadakan arisan ya, setiap bulan keliling gitu, arisan. Kita kan orang muslim, sebelum kita memulai acara kan pengajian masjid Al-Quran dulu. Dah itu ditutup dengan doanya doa biasa orang muslim. Terus kan keliling itu tentu tetangga kita yang non muslim itu sebagian gitu di rumah dia untuk acara arisan itu. Nah, kita sebagai orang muslim sedangkan dia non muslim, apakah harus bagaimana? Apakah jangan diadakan acara pengajian Al-Quran terus berdoa juga kita gitu ya? Bagaimana gitu. Terus pas di kita juga dia akan ada di sela-sela kita di rumah kita ya, ikut arisan gitu. Tapi kita semuanya kan orang Islam, cuma dia aja yang non-muslim gitu. Dia ikut dengan acara kita kan biasa, pengajian Al-Quran, terus juga ditutup dengan kita kayak kita juga gitu, kayak dia ikut gitu. Ya sebaiknya bagaimana yang harus dilakukan? Apakah kalau misalnya di rumah dia nggak usah ada mengaji ayat Al-Quran atau doa atau gimana? Baik. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada ini, kalau misalnya kita lupa karena sudah sujud sahwi, misalnya kita sholat zuhur 4 rakaat, lupa nih apakah udah 4 apa udah 3 gitu ya. Terus yang harus kita ambil itu apa yang 3-nya apa yang 4-nya gitu. Takutnya kalau misalnya 3 udah 4, kalau misalnya udah 4 ternyata nanti jadi 5 gitu. Ya gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, pertama hal bertetangga, kemudian ada kumpul-kumpul apapun namanya, tidak ada masalah muslim dengan non muslim. Yang tidak boleh itu tentu saja kalau sholat berjamaah begitu dia tidak boleh ikut, biar aja suruh nonton gitu kita sholat. Jadi selain bentuk-bentuk ibadah mahdhah, tidak apa-apa, kita dengan tetangga malah harus baik lah. Mudah-mudahan mereka nanti kagum pertama mungkin dengan kehidupan orang Islam yang baik begitu. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah begitu. Jadi gak apa-apa, kemarin kumpul banyak orang kemudian baca Quran, ada non muslim, tidak apa-apa, baca Quran aja. Nah, pilihlah ayat-ayat yang bisa menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam. Kan banyak orang luar Islam itu sebetulnya salah paham tentang Islam. Jadi ada ayat-ayat yang bagaimana seharusnya seorang muslim itu berbuat baik, berakhlak baik. Mudah-mudahan dengan itu dia menjadi tersentuh doa. Ya karena dengan orang Islam ya doalah dengan cara Islam, doa cara Islam. Dan doa itu kan bisa juga orang Islam berdoa, orang non muslim juga ikut berdoa. Karena cuma panggilannya kalau kita ya Allah, mungkin dia yang lain, tapi kandungan isi bisa sama. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Yang penting adalah
Jangan sampai menyangkut ibadah mahdoh kayak sholat, zikirnya gitu. Tapi kalau dia mendengarkan dan ucapan salam, ya salam untuk orang Islam lah, salam untuk orang Islam. Malah berbuatlah yang sebaik-baiknya supaya mereka simpati dan ujungnya mudah-mudahan tertarik kepada Islam. Itu prinsipnya seperti itu. Soal makanan dan lain berlakulah yang halal dan lain-lain. Tapi perlihatkanlah akhlak Islam itu akhlak yang baik. Sehingga itu apa yang ibu lakukan menjadi dakwah kepada non-muslim. Baik, yang kedua mengenai sujud sahwi. Jadi kalau kita ragu-ragu rakaat 1, 2, 3 atau 4 atau itu adalah ambil yang sedikit. Ini 3 atau 4, ambil aja 3. Tapi kalau diambil 3, kemudian nanti sujud sahwi sebagai tanda kita ragu-ragu. Tapi ambil yang sedikit antara 3 dan 4 karena yang pasti 3. Jadi anggap aja 3, tapi nanti sujud sahwi. Wah ternyata 4, nggak apa-apa. Nanti makanya dihapuskannya atau diluruskannya dengan sujud sahwi. Jadi ambil yang kecil. Itu sujud sahwi. Jadi kalau ragu-ragu rakaat, sujud sahwi. Lupa tidak tasyahud awal, itu juga sujud sahwi. Kurang rakaat, tambah rakaatnya, sujud sahwi. Lebih rakaatnya, sujud sahwi. Jadi itu sujud sahwi. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan kami buka penelpon terakhir di pagi hari ini di 02220170676. Sudah ini bergabung kembali di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Dengan Rahmat di Cianjuang. Baik, sahabat Rahmat, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang sholat arba'in 1 hari itu. Arba'in di Madinah? Bukan di Indonesia. Oh iya. Baik. Nah, itu kenapa ya saya hambatannya selalu batal terus? Itu apakah ada dosa yang terhalang atau seperti apa? Dan yang kedua, jika kita puasa Daud tapi menyebabkan kita sakit, itu hukumnya gimana ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi maaf, itu ada yang populer itu ada hadis arba'in 40 hadis pilihan An-Nawawi. Ada juga kalau di Madinah arba'in 40 kali sholat berjamaah di masjid, 40 kali sholat fardu. Jadi 8 hari, 8 kali 5 40. Itu sering arba'in. Nah sering juga disebut, ini nggak ada hadisnya sebetulnya, arba'in 40 rakaat, yaitu mengikuti sunnah Rasul yang 17 wajib, 10 rawatib, 27, kemudian 2 rakaat yang lain 29, kemudian tahajud dan witir 11. Nah itu 40 rakaat. Jadi itu lakukanlah dengan baik. Kalau sampai katakanlah sesuatu hal, entah karena sakit, entah karena dalam sibuk bisnis malam, kan ada juga itu dalam Quran dibolehkan, atau juga karena kesiangan, ya tidak apa-apa, namanya juga sunat, asal yang 17-nya yang tidak boleh tinggalkan. Jadi berusaha terus. Kenapa nih selalu kesiangan, selalu ini? Ya bisa macam-macam, karena ada sakit, ada juga bisa juga karena malas, karena salah pola tidur. Kalau tidurnya mulai jam 1 mungkin agak sulit juga, atau jam 2. Makanya ada solusi begini untuk salat malamnya itu. Salat malamnya kalau memang nggak bisa tidur sampai jam 1, salat aja sebelum tidur. Tapi niatnya qiyamul lail, boleh salat malam saja. Malah kalau cuma witir kan habis isya juga boleh, itu habis isya aja 1 atau 3 rakaat boleh. Jadi tapi yang baik paling penghujung malam itu tahajud dan witir, itu mengenai itu. Berusaha, ada niat, ada tekad, sudah cukup baik. Kalau soal pahala, janji Allah luar biasa lah. Tinggal kita ada tekad, keinginan dan kesungguhan. Tentu didukung juga dengan hal-hal yang yang manusiawi, umpamanya saja tidurnya cepat lah. Lebih cepat tidur. Yang kedua, sebelum tidurnya juga berdoa, ya jangan makan malamnya jangan banyak-banyak. Nah itu juga bisa mendukung. Kemudian yang lain bisa menggunakan alat untuk membangunkan atau dengan teman dan lain-lain. Mengenai saum sama, jadi saum Daud itu saum sunat. Tapi kalau memang karena dengan saum Daud itu sakit, jangan saum Daud. Coba pilih aja yang pokoknya Senin Kamis, yang mingguan atau yang bulanan. Nanti kalau sudah sehat,
saum Daud. Ganti dengan yang lain amalannya, karena saum ternyata kesehatan nggak memungkinkan, jangan dipaksakan. Hanya kita yang tahu, selain Allah yang maha tahu. Ya, apakah betul nih dengan saum Daud itu tambah sakit? Silahkan konsultasinya kepada dokter. Tanya ini betul, kalau kata dokter jangan, kamu masuk karena penyakit ini. Nah, jangan dipaksakan, cari amal yang lain, banyak amal yang lain. Banyak melakukan masjid, kemudian berzikir, baca Quran dan lain-lain, membimbing orang supaya mau ibadah, banyak amal. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.